Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husni Ramadan, akan membawakan ceramah tentang kriteria ideal dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusolli mu ala khairi anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Imam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, Sang Robbi, segala zat yang maha gufur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, maupun diantaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Baik, yang pertama kita akan membawa ceramah tentang apa sih tujuan dari perkawinan itu. Tujuan dari perkawinan itu diantara lain yaitu, yang pertama, menurut agama Islam bisa dilihat dari Al-Quran dan hadis, perkawinan bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih baik asalkan dijalani dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Perkawinan atau pernikahan membuat seorang muslim terhindar dari hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah, bisa menjadi tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 4779. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat dan manusia untuk menjadi seorang yang terhormat. Yang pertama, tujuan pernikahan diantara lain adalah penyempurna agama. Tujuan perkawinan dalam Islam yang pertama adalah sebagai penyempurna agama. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan perkawinan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat sebagai seorang muslim dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang kedua, tujuan dari pernikahan atau perkawinan yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan perkawinan dalam Islam yang paling utama adalah menjalankan perintah Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha Luas dalam pemberiannya, lagi Maha mengetahui." Quran Surat An-Nur ayat 32. Lalu selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan selanjutnya ialah melaksanakan sunnah Rasulullah sebagai panutan dalam menjalankan kehidupan. Namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Perkawinan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku,
maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu tujuan yang keempat yaitu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Dalam Islam, perkawinan merupakan hal yang mulia, karena perkawinan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang yang dilarang oleh agama. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1400, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengin farji. Farji itu bisa diartikan kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Nah, di sini sasaran utama tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang dalam Islam. Sebuah perkawinan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, tujuan yang keempat, menjadi pasangan yang bertakwa. Tujuan perkawinan dalam Islam berikutnya ialah menjadi pasangan yang bertakwa. Perkawinan mampu menciptakan insan bertakwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama. Nikah berpotensi membuat suatu pasangan selalu bernaung atas limpahan rahmatnya. Selain itu, menikah juga dapat mencetak generasi keturunan yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin. Dalam Islam terdapat doa yang menggambarkan setiap pasangan yang ingin memiliki keluarga yang diharapkan berikut artinya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 7. Lalu tujuan selanjutnya yang keenam yaitu memperoleh keturunan. Sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik." Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maka dapat dilihat tujuan perkawinan dalam Islam lainnya ialah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang soleh dan soleha, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas. Tujuan terakhir itu membangun generasi beriman. Tujuan perkawinan menurut Al-Quran berikutnya ialah membangun generasi beriman. Pasalnya, membangun rumah tangga Islam yang harmonis sudah turut serta membangun generasi muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikutnya. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Quran surat At-Tur ayat 21. Lalu terikatnya jalinan cinta dua. Selanjutnya ada kriteria ideal pasangan. Yang selanjutnya ada kriteria dalam memilih pasangan ideal. Terikatnya jalinan cinta dua orang insan dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam yang mulia ini. Bahkan kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini dan dilarang menjadikan hal ini sebagai bahan candaan atau main-main. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius. Yang pertama ada nikah, cerai, dan ruju. Diriwayatkan oleh Al-Arrabah kecuali An-Nasai, dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Salah satunya dikarenakan menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup, tidak hanya untuk 1-2 hari saja, bahkan seumur hidup. Insya Allah, jika demikian merupakan salah satu kemuliaan syariat Islam, bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan ideal.
Sungguh sayang, anjuran ini sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti pacaran dan semacamnya. Sehingga mereka pun akhirnya menikah dengan kekasih mereka tanpa memperhatikan bagaimana keadaan agamanya. Sebagian lagi memilih pasangan idaman hanya dengan pertimbangan fisik. Mereka berlomba mencari wanita cantik untuk dipinang tanpa peduli bagaimana kondisi agamanya. Sebagian lagi menikah untuk menumpuk kekayaan. Mereka pun meminang lelaki atau wanita yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Yang terbaik tentunya adalah apa yang dianjurkan oleh syariat, yaitu berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, serta menimbang anjuran-anjuran agama dalam memilih pasangan idaman. Setiap muslim yang ingin beruntung dunia akhirat hendaknya mengidamkan sosok suami atau istri dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kriteria paling utama kriteria yang daripada kriteria yang lain. Maka dalam memilih calon pasangan hidup minimal harus terdapat satu syarat ini, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan takwa adalah menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka hendaknya seorang muslim berjuang untuk mendapatkan calon pasangan idaman yang paling mulia di sisi Allah, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama. Rasulullah SAW pun menganjurkan memilih istri yang baik agamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, selanjutnya yang kedua ada al-kafa'ah, yang artinya sekufu, atau yang dimaksud dengan sekufu atau al-kafa'ah yaitu secara bahasa bisa diartikan sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan selainnya. Lisanul Arab Ibnu Mazur. Al-kafah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Dinukil dari panduan nikah halaman 175. Atau dengan kata lain kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini, di antaranya firman Allah yang artinya wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Al-Bukhari pun dalam kitab sahihnya membuat bab al-kafah fid din, sekufu dalam agama. Kemudian di dalamnya terdapat hadis, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, misalnya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu. Zainab adalah wanita terpandang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Walhasil pernikahan mereka pun tidak terlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada Rasulullah SAW, apalagi kita. Lalu selanjutnya yang kedua dan menyenangkan jika dipandang. Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disebutkan memperoleh kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan idaman. Karena paras yang cantik atau tampan juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dan jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan 4 ciri wanita solihah, yang salah satunya jika memenangnya membuat kami senang. Cukup sekian ceramah dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alaziyan fauna, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatulana fi dinina. Tawassalna bi talimin
antar zukonal wasi'ah wa antar zukonal amanah. Sadaqallahul adzim. Sekian ceramah dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.